Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini kita menikmati hari yang baru, di hari yang ke-98, pemberian Tuhan dalam setiap perjuangan kehidupan kita. Dan saat ini, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dalam 2 Tawarik 9 sampai 2 Tawarik 12. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Kami menikmati hari yang baru pemberian Tuhan, dengan segala anugerah dan berkat yang melimpah yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Saat ini tuntunlah kami ya Tuhan, dengan firman-Mu yang akan kami baca, biarlah kami selalu dituntun, dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu yang akan senantiasa mengkokohkan iman kami sepenuhnya kepadamu, untuk selalu kami mengingat bahwa kehidupan kami butuh firman yang akan senantiasa menuntun perjuangan kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita membaca 2 Tawarik 9 sampai 2 Tawarik 12. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannyalah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia menundukkan engkau di atas taktanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikan kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah lagi ada rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula hamba-hamba Huram dan hamba-hamba Salomo yang membawa emas dari Ofir, membawa juga kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi tangga-tangga untuk rumah Tuhan dan istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Hal seperti itu tidak pernah kelihatan sebelumnya di tanah Yehuda. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, melebihi yang dibawa ratu itu untuk raja. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Adapun berat emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang dibawa oleh saudagar-saudagar dan pedagang-pedagang, juga semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu membawa emas dan perak kepada Salomo. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan, 600 shikal emas tempaan dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan, 300 shikal emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Juga raja membuat takhta besar dari gading yang disalutnya dengan emas murni.
Takhta itu 6 tingkatnya dan tumpuan kakinya dari emas yang dipautkan pada takhta itu. Dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek, di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa. Sedang 12 singa berdiri di atas keenam tingkat itu sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas dan segala barang di gedung, hutan Libanon, itu dari emas murni. Perak tidak dianggap berharga pada zaman Salomo. Sebab Raja mempunyai kapal-kapal yang berlayar ke Tarsis bersama-sama dengan orang-orang Huram. Dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Salomo mempunyai juga 4.000 kandang untuk kuda-kudanya, dan kereta-keretanya, dan 12.000 orang berkuda, yang ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Dan ia memerintah atas semua raja, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin, dan sampai ke tapal batas Mesir. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem, sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari segala negeri. Selebihnya dari riwayat Salomo dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam riwayat Nabi Nathan dan dalam nubuat Ahia orang Silo itu, dan penglihatan-penglihatan Ido pelihat itu tentang Yerobeam bin Nebat? Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel 40 tahun lamanya. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo, maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulnya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu." Tetapi ia menjawab mereka, "Datanglah kembali kepadaku lusa." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya, katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata kepadanya, "Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu? Supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu." Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam seperti yang dikatakan raja, "Kembalilah kepadaku lusa."
Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka, menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia, orang Silo, kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri. Hai Daud, maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya. Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Hadoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu, sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, 180.000 taruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya, abdi Allah, demikian. Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo, Raja Yehuda, dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin, demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju, dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Rehabeam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda. Ia memperkuat Betlehem, Etam, Tekoa, Betsyur, Soko, Adulam, Gad, Mares, Sif, Adoraim, Lakhis, Aseka, Sora, Ayalon, dan Hebron yang terletak di Yehuda dan di Benyamin sebagai kota-kota berkubu. Ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak, dan anggur. Perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu amat kokoh. Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya. Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka. Sebab orang Lewi meninggalkan tanah, pengembalaan dan milik mereka, lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem. Oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan, dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin, dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Dari segenap suku Israel, orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel. Dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah, nenek moyang mereka. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun, karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Rehabeam mengambil Mahalat anak Yerimot bin Daud dan Abihail binti Elhihab bin Isai menjadi istrinya, yang melahirkan baginya anak-anak lelaki ini, Yeus, Semarai, dan Saham. Sesudah Mahalat ia mengambil Makal, anak Absalom, menjadi istrinya, yang melahirkan baginya Abia, Atai, Sisa, dan Selomit. Rehabeam mencintai Maka, anak Absalom itu. Lebih daripada semua istri dan gundiknya, ia mengambil 18 istri dan 60 gundik dan memperanakan 28 anak lelaki dan 60 anak perempuan. Rehabeam mengangkat Abia, anak Maka, sebagai pemuka
yakni sebagai pemimpin di antara saudara-saudaranya, karena ia bermaksud menjadikan dia raja. Oleh sebab itu ia mengambil kebijaksanaan untuk menyebarkan semua anaknya yang lain ke seluruh daerah Yehuda dan Benyamin, ke segala kota kubu. Ia memberikan mereka makanan dengan limpahnya dan menyediakan bagi mereka banyak istri. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak." Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, "Tuhanlah yang benar." Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya bunyinya, "Mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi." Maka majulah Sisak, Raja Mesir itu, menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir semuanya tertulis dalam riwayat Semaya, nabi itu dan Ido, pelihat itu, yang juga membuat daftar silsilah antara Rehabeam dan Yerobeam terus-menerus ada perang. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Abia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara untuk firman Tuhan kita di saat ini, dan mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga atas tuntunan-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami semua, sehingga kami boleh menikmati penyertaan Tuhan di hari yang baru, pemberian Tuhan. Ketika kami boleh dituntun melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami pun senantiasa mensyukuri ketika firman-Mu lah yang senantiasa menjadi panutan, menjadi tuntunan kehidupan kami, sehingga kami pun boleh membaca firman Tuhan di hari yang ke-91 ini. Oleh karena itu ya Tuhan, bimbinglah terus kami dan ajarlah kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan dalam segala perjalanan kehidupan kami sekalian. Dan diberkatilah akan kehidupan kami semua, seluruh jemaat
Gemim Bukit Muria Rike, seluruh perangkat pelayanan yang ada, para pendeta, tim multimedia, biarlah kami senantiasa diberkati selalu oleh Tuhan dalam segala kelangsungan kehidupan kami, segala perjuangan kehidupan kami. Kiranya semuanya ada dalam penyertaan Tuhan, karena kami terlalu yakin bahwa Tuhan akan selalu turut bekerja, sehingga kami pun boleh menikmati segala kebaikan yang akan Tuhan curahkan bagi kami semua lewat tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam kerja pelayanan, bahkan juga dalam segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Dan oleh karena itu, hidup kami biarlah senantiasa ada dalam kendali-Mu ya Tuhan. Inilah yang menjadi syukur, sukacita kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk kita boleh mengikuti dalam gerakan membaca Alkitab di 365 hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.